Shalom Bapak dan Ibu, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini terkutip dalam Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema renungan kita adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Filsuf besar yang bernama Sokrates pernah mengatakan, "Gnoti seuton," artinya kenalilah dirimu sendiri. Kalimat ini mengajak setiap orang untuk sadar akan kemampuan dan sekaligus juga dengan keterbatasannya, baik soal pengetahuan, kemampuan fisik, pengenalan akan sebuah kebenaran, dan sebagainya. Termasuk manusia diingatkan akan keterbatasan terbesarnya, yaitu kefanaan. Dan di luar diri manusia ada kuasa besar yang tidak pernah berubah, yaitu kuasa Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri adalah modal utama kita untuk berperilaku dengan tepat, membatasi diri agar tidak melampaui kondisi normal, atau bertindak secara terukur. Intinya yang mau dipesankan dan diharapkan dari kalimat ini adalah, pahamlah akan batasmu. Sebaliknya, pahamilah keterbatasan orang lain, dan percayalah bahwa hanya Tuhan yang sempurna dan tidak terbatas. Dalam nats renungan kita hari ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah doa seorang yang mengenali dirinya sendiri dengan baik, yaitu Daud. Daud mengaku dirinya sebagai orang benar. Karena predikatnya sebagai orang benar, Daud pun menjamin dirinya bersih di hadapan Tuhan. Bibirnya tidak menipu. Itu ia ungkapkan di ayatnya yang pertama. Tidak ada kejahatan di hatinya. Mulutnya tidak terlanjur. Itu dicatat di ayat 2 dan 3. Menjaga dirinya dari jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Itu dicatat di ayat 4. Dan mengikuti jejak Tuhan dengan setia. Itu juga dicatat di ayat 5. Saudara, apakah Daud tinggi hati sehingga ia menceritakan kebenarannya? Tentu tidak. Tetapi ceritanya ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa setiap orang yang mengaku mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh
pastinya akan benar-benar menjaga dirinya dari tindakan cemar dan harus selalu mengikuti kebenaran Tuhan. Dari nas ini tersirat juga, pemazmur ingin memastikan bahwa semua kebenaran yang dilakukannya itu tidak akan sia-sia, dan karenanya Tuhan akan mengasihinya. Maka Daud menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dikendalikan dan diatur menurut kehendak Tuhan, termasuk masalah yang sedang ia hadapi. Ia percayakan kepada Tuhan. Dalam nats, pemazmur mengungkapkan bahwa ia sedang menghadapi masalah yang besar yang mengancam nyawanya. Tidak disebutkan di dalam nats pergumulan apa yang sedang dialami oleh Daud, namun dari judul perikop "Diburu dengan tak bersalah", kita dapat mudah menebak peristiwa itu terjadi ketika Saul ingin membunuh Daud karena kecemburuannya atas keberhasilan Daud mengalahkan Goliat, sementara Daud dipuji-puji dan hendak diangkat oleh Tuhan menjadi raja di Israel untuk menggantikan Saul. Apakah Daud takut menghadapi masalahnya? Apakah Daud takut menghadapi Saul? Tidak mungkin, Bapak dan Ibu. Saul itu tentu tidaklah lebih garang daripada Goliat yang sudah pernah dikalahkan oleh Daud. Namun, menghadapi masalah itu butuh cara yang baik. Daud membutuhkan petunjuk Tuhan. Ia tidak mau bertindak menurut seleranya. Dalam kondisi serba salah, Daud mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena Saul itu bukan siapa-siapa, Bapak dan Ibu. Ia adalah mertuanya Daud dan juga raja yang telah diurapi oleh Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, karena Daud mempercayakan perkara itu diselesaikan oleh Tuhan dengan caranya, akhirnya Daud dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cara Daud kita diajar banyak hal. Pertama, walaupun kita hidup dalam kebenaran, bukan berarti kita bebas dari masalah. Kita bisa saja diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Bahkan diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Kita ditekan secara fisik, kita ditekan dengan kata-kata, kita difitnah, nama baik kita dibusukkan. Namun itu semua adalah warna kehidupan yang harus siap kita hadapi. Yang kedua, mengelola dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi tidak cukup dengan mengandalkan cara kita. Bahwa walaupun pergumulan itu bisa datang kapan saja dan kita bisa menghadapinya dengan mudah, namun kita mesti memberi tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kalau masalah itu sangat berat, kita butuh ditolong Bapak dan Ibu. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun besarnya dan beratnya pergumulan itu, serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi penolong dan kekuatan kita menghadapi setiap pergumulan hidup. Tuhan itu adil dalam setiap tindakannya, dan Ia pasti mengasihi kita sebagaimana Ia catat di ayat 7 ke depannya dari renungan kita pada hari ini. Kasih setia Tuhan ajaib. Jika kita mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan pada kita, maka kita juga harus mempercayai
bahwa kehidupan kita ini dijaga dan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang tidak hanya mencipta, tetapi Dia juga pemelihara dan yang memberikan kehidupan yang kekal. Maka orang percaya sejatinya akan memiliki kekuatan dan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di ayat 8 setelah nats renungan ini, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Orang benar akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan, seperti perlindungan pada biji mata. Dan Tuhan juga akan selalu menyelamatkan kita, seperti induk ayam yang senantiasa menjaga anaknya dengan sayapnya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, walaupun kita harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan hidup, kepada Tuhan sajalah kita meminta pertolongan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab hidup di dunia ini dengan seketika akan berakhir, tetapi pada Tuhan ada kehidupan yang kekal. Jangan sampai kehilangan mahkota kehidupan yang paling berharga itu hanya karena ingin menyelamatkan kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Saudara, hari ini juga kita diingatkan, baiknya lah kita fokus untuk merencanakan yang baik dalam kehidupan orang lain. Jangan yang jahat. Jangan merencanakan dan menimpakan kejahatan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena kejahatan itu akan berbalik kepada orang yang melakukannya. Ingat istilah senjata makan tuan. Fokuslah untuk merencanakan yang baik. Karena kebaikan yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Tuhan juga akan mengasihi kita dan memberikan kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.